Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini adalah pelaksanaan bagian dari podcast 7. Nah, ini alhamdulillah kita sudah pada pojok dan podcast dan jok yang ketujuh. Ini luar biasa teman-teman sekalian, bahwa secara kontinu kami menyelenggarakan podcast ini bagian dari edukasi, bagian dari promosi dari Fakultas Teknik dan Sains. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kita meruput, ini istilahnya pagi-pagi sekali, karena untuk pojok 7 itu merupakan agenda disnatalis ya. Jadi teman-teman Dinastalis ke 55 tahun, alhamdulillah Adi Buwana yang lahir pada tahun 1971 sekarang sudah menginjak usia yang ke 55 tahun. Nah, ini hal yang luar biasa. Dewasa banget. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, karena ini tidak hanya sekedar podcast dan juk saja, ada agenda resmi yang bagian dari Disnatalis, maka pada pagi hari ini kita harus dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik, mengingat ini prosesnya harus ada legal-legalnya ini, tidak sekedar bercanda, tetapi ini adalah bagian dari agenda Disnatalis. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon untuk sekiranya mendengarkan pembukaan dari Budekan Fakultas Teknik, Dr. Suning SEMT, yang kaitannya dengan Factory Outlet Lab Experience dan produksi ke etalase. Nah, ini luar biasa. Kepada Budekan saya sampaikan selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. kita diberikan kesehatan karena Amin. agenda di bulan Mei ini ulang tahunnya kampus ya. Disnatalis, maka kita mengeluarkan banyak tenaga, effort, wah dan sebagainya. Mungkin dana juga kayaknya ya Bu, namanya ulang tahun itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ada berbagi kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepada Budekan, kami persilahkan untuk secara resmi membuka dan memberikan sambutan pada acara Factory Outlet Lab Experience dan dari produksi ke etalase. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak Yitno, luar biasa ini host kita yang selalu energik gitu Iya, ya. betul, betul, betul. Sampai ke 7 ya Sampai hari ke 7, ini. pojok 7, siap. Fakultas Teknik dan Sains luar biasa, alhamdulillah kita sudah rutin bisa menyelenggarakan podcast setiap hari Rabu gitu ya. Setiap hari Rabu. Yang mana Pak Yitno ini adalah salah satu host dan ada beberapa teman host lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita sehat semuanya, dilancarkan semua aktivitas untuk hari ini dan seterusnya, hingga rahmat Allah itu senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya. Siap. Teman-teman, di hari ini di acara salah satunya adalah agenda Dies Natalis Universitas Adibuana Surabaya yang sudah berusia 55 tahun gitu ya Pak Yitno dan para peserta Factory Outlet Lab Experience dari produksi ke etalase. Hari ini nampaknya memang berbeda daripada sebelumnya gitu ya. Kita menghadirkan beberapa peserta, salah ada dari asisten-asisten lab ini yang para pemuda-pemudi yang tangguh yang Pemuda ada di tangguh ini. Fakultas Teknik Oke, dan betul, betul. Sains dan tentunya nanti akan menjadi pemuda dan pemudi setelah lulus ya, tentunya akan sangat bermanfaat, sangat berguna pada masyarakat sekitarnya dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik dan Sains gitu ya. Saya selaku Dekan Fakultas Teknik dan Sains sangat support, sangat mendukung penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan teman-teman mahasiswa, teman-teman SEMA, teman-teman HIMA dan seluruhnya sebagai supporting system yang ada di Fakultas Teknik dan Sains. Nanti teman-teman asisten lab, peserta yang lainnya tentunya akan mendengarkan banyak hal, banyak cerita, banyak pengalaman yang akan diberikan oleh narasumber kita, Bapak Nusron yang luar biasa, salah satu dosen di Fakultas Teknik dan Sains yaitu di Prodi Teknik Industri, karena beliau sudah
memiliki banyak pengetahuan, pengalaman yang sudah bekerja sama dengan banyak industri tentunya. Dan insya Allah nanti akan kita produksi di lab kita ya Pak Yitno selaku host. Kita akan mendatangkan tentunya dari beberapa UMKM seperti yang sebelumnya. Iya. Dari kita sudah memberikan beberapa alat untuk kegiatan UMKM dan tentunya ini terus-menerus akan kita lakukan dalam rangka kampus berdampak untuk masyarakat. Iya. Mudah-mudahan acara podcast Factory Outlet Lab Experience dari produksi ke etalase hari ini berjalan dengan lancar dan saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya akhiri, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan atas waktunya. Sebentar lagi kami akan mendatangkan narasumber. Ibu bisa memantau kami atau memantau di channel kami biar tetap suasananya terkendali. Seperti itu Ibu Dekan mungkin. Siap. Matur suwun, Saya monggo. undur diri dulu, Siap, terima kasih. Inji, monggo Ibu, terima kasih, monggo. Nah, kita ngobrol dulu ini dengan adik-adik para aslep yang luar biasa. Dari teknik elektro yang mana? Kemudian kalau yang dari teknik industri, Mas Dino dari teknik lingkungan, dari perencanaan wilayah kota. Kalau dari statistik, dari biologi. Wah, ini luar biasa. Ternyata ini para pejabat eselon 2 kata Bu Dekan. Urutan kedua. Wah, baik teman-teman sekalian yang saya hormati, berikutnya kita akan, jangan lupa saya sarankan kepada Mas Wahyu untuk nge-share ke publik ya, di-share ke masyarakat untuk podcast kita. Saya kelupaan teman-teman untuk hari ini, tolong di-share ke rekan-rekan biar paham betul bagaimana kita akan menangani laboratorium kita untuk dari produksi menuju ke etalase. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita segera akan menampilkan narasumber kita. Kami undang Pak Nusron untuk berada di kursi panasnya ini. Monggo Pak Nusron, monggo silakan. Nah ini keren ini saya masih jatuh cinta dengan nama-nama Nusron ini, ya teman-teman ya. Nah ini Pak Nusron, oke. Mas Wahyu aman, Pak Nusron sudah masuk dalam frame? Oke. Siap, oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum Pak Nusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh digunakan headsetnya supaya kita tidak diganggu Wahyu ini ya, karena operatornya Wahyu ini kita bagian ini. Oke, baik. Kurang naik punya Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah membantu. Baik, Pak Nusron yang saya hormati, teman-teman sekalian, bahwa narasumber kita ini memang betul-betul sangat expert, terutama berkaitan dengan produk-produk maupun prototipe yang sudah dibuat, terutama memang produksi. Pak Nusron ini pemenang beberapa hibah yang berkaitan dengan prototipe dalam bentuk program PKM yang pengabdian ke masyarakat maupun program-program lain yang sifatnya memang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sehingga kalau bicara tentang peralatan dan sebagainya memang Pak Nusron ini pakarnya. Nah, pada pagi hari ini kita mengambil judul Factory Outlet Experience dari produksi ke etalase dengan harapan ini karena beberapa orang yang di belakang kita itu adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium, sehingga dia berada di bawah aslab ya, asisten laboratorium yang di tingkat fakultas. Kemudian di bawah kaleb, kemudian di bawah kaleb itu secara struktural ada beberapa asisten lab ini yang memang bekerja dan menghibahkan dirinya gitu ya, mengabdikan dirinya untuk agar proses jadwal, proses SOP yang ada di laboratorium itu berjalan dengan baik. Nah, narasumber kita ini ya kita sering melihat ya nama Nusron itu memang nama pimpinan gitu ya. Kalau di Golkar ada Pak Nusron Wahid, wah ada Pak Menteri. Nah ini adik buahnya juga nggak mau kalah ini. Kita punya Bapak Muhammad Nusron gitu juga yang memang
wajah-wajah ini itu wajah-wajah pemimpin ini. Hari ini kita ulik teman-teman ya, nanti teman-teman Aslep juga boleh memberikan apa yang tadi disampaikan Pak Nusron. Memang kenapa dia saya taruh di belakang supaya nyimak Pak. Kalau di depan kita mereka nggak nyimak, enak gitu. giliran HP. Kalau di belakang begini mereka masuk ke frame. Jadi nanti apa yang disampaikan Pak Nusron boleh ditanyakan teman-teman. Oke, Pak Nusron, kita agak ke tema ya Pak ya, karena bicara dengan factory outlet dan lab Esparayan. Nah, ketika bicara itu Pak, apa yang memang menjadi, memang apakah program studi itu ekosistemnya terbangun karena kita orang teknik, program studi ekosistemnya terbangun untuk itu, atau ini hanya sekedar mata kuliah yang berapa SKS ya sudahlah, kalau sudah terlampaui sudah, tapi bukan menjadi sebuah budaya orang teknik, atau bagaimana Pak? Saya ingin mendapatkan penjelasan yang baik dari Pak Nusron. Monggo kami persilahkan. Oke, baik. Jadi perlu saya luruskan di sini untuk factory lab atau bisa disebut teaching factory itu sama. Teaching factory. Teaching factory atau factory lab itu sama. Sebenarnya factory lab atau teaching factory itu kan kalau di kampus itu sebagai pembelajaran atau model pembelajaran yang berbasis produksi, di mana mengintegrasikan antara pendidikan, kemudian research dan produksi. Nah, dalam hal ini mungkin adik-adik yang jurusannya non eksakta atau yang seshum ya itu mungkin belum memahami terkait dengan apa istilahnya factory lab yang bisa dibangun, yang bisa dikembangkan dari masing-masing prodinya. Nah, ini sebenarnya kita terutama di Fakultas Teknik ini sangat-sangat banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi dalam pembelajaran atau model pembelajaran factory lab tadi itu semua pembelajarannya itu sangat erat kaitannya dengan laboratorium. Oke. Nah, jadi harus kita dukung juga, harus kita support juga peralatan-peralatan yang ada di laboratorium guna untuk terciptanya situasi industri atau situasi proses produksi yang sama seperti realnya untuk proses produksi. Seperti itu. Oke, kaitannya dengan Fakultas Teknik ini kebetulan adik-adik ini kan mewakili dari masing-masing program studi. Ada yang sudah unggul, ada dua unggul ini biologi dan teknik industri sama baik sekali. Ini sudah standarnya sudah terpenuhi ya Pak. Kalau untuk jadi calon PNS mereka sudah aman gitu ya kekuatan. Nah, masalahnya ketika bicara tentang lab factory ini, apakah ini mata kuliah ini sudah SNI, istilahnya kalau kami bicara standar nasional ya, yang ditetapkan, atau memang itu menjadi local wisdom dari program studi? Boleh dikembangkan atau memang ada seperti apa ya Pak? Paguyupan gitu Pak di antara masing-masing program. Nah, seperti apa sebenarnya Pak? Sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama kita ambil dari sisi prodi sendiri ya. Jadi prodi sendiri dan yang kedua mungkin kolaborasi antar prodi di dalam fakultas. Nah, jadi kalau di dalam prodi sendiri itu intinya kalau di dalam pengembangan factory lab ini harus kita cermati dulu. Yang penting di situ itu ada proses learningnya. Jadi mahasiswa ini tidak hanya memproduksi saja, tapi dibimbing oleh ada dosen pembimbingnya. Kemudian di situ ada proses risetnya, ada proses analisanya. Kenapa kok produk ini dibuat? Kemudian yang ketiga itu harus ada standar yang diberlakukan. Nah, standar ini tidak melulu terkait dengan bidang industri ya, bisa juga terkait dengan lingkungan, terkait dengan bidang biologi itu standar yang diakui atau standar yang diterapkan itu apa. Nah, jadi di sini mahasiswa itu diberikan pengalaman secara hard skill maupun soft skill dan juga entrepreneur karena kalau produknya sudah jadi otomatis nanti akan harapannya bisa dijual ke masyarakat seperti itu. Oke, baik. Kita merilis kembali teman-teman. Teman-teman kan paling tidak ketika membuat produk, adik-adik Aslab ini ketika membuat produk itu kan tidak serta-merta tiba-tiba muncul kita pengen bikin alat penggorengan pisang yang automatic clay. Kita bikin alat penyiraman yang menggunakan IoT ini teman-teman. Elektri ini paling pinter kalau bicara IoT ya. Nah, itu memang ada sumber datanya dahulu, pengambilan atau penggalian data, atau ide dari dosen Pak? Seperti apa adik bisa mengklaim, untuk semester ini kita proyeknya adalah smart farming atau apa begitu, gimana? Oke, baik. Saya rasa kalau terkait dengan tema itu kita bisa
tawarkan ke mahasiswa Oh, juga, siap. Oke. atau dosen yang pengampu mata kuliahnya ini punya secara khusus ingin mengembangkan produk apa, sehingga nanti biar mahasiswa yang apa istilahnya secara ide itu mereka biar bisa mencari referensi dari manapun ya, dari produk-produk yang sudah ada. Nah, kalau yang kita terapkan di teknik industri itu kebetulan kita temanya adalah pengembangan atau peningkatan produksi UKM, ya, produktivitas dan produksi UKM. Nah, Nah, sehingga oke. di dalam implementasinya mereka itu observasi dulu UKM-UKM yang Oh, ada di siap. sekitar yang membutuhkan sifatnya itu peningkatan produktif sehingga perekonomiannya meningkat. Nah, di situ kita melihat permasalahan yang terjadi pada UKM tersebut. Oh, Jika terjadi permasalahan pada proses produksinya, contoh misalkan kemarin yang kita terapkan itu di UKM daerah Menanggal itu produksinya itu terkendala karena tidak punya mixer. Mixernya itu oh hanya ya. menggunakan mixer tangan kecil. Mixer tangan kecil. Ya, Oke. itu akhirnya anak-anak mengembangkan apa istilahnya membuat mixer sendiri. Tapi di situ saya tidak menginginkan mixernya itu sama dengan yang lain. Kalau misalkan mixer itu sama dengan yang lain itu ya tinggal beli saja Oh, gitu. maksudnya tidak sama dengan produksi produsen yang sudah Betul, terjual di betul. lapangan. Nah, Oke. akhirnya saya menyarankan bahwasanya ini harus beda. Bedanya di Hmm. mana? Nah, kalau misalkan mixer yang lain itu kan Iya, apa iya. istilahnya durasi 15 menit itu dia menggunakan timer Oke. jam biasa ya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian sama anak-anak dikembangkan akhirnya nanti ketika 15 menit dalam proses mixing itu sudah selesai, nah, nanti akan berhenti secara otomatis karena di situ ada setting timernya, Oke. kemudian ada semacam bunyi buzzernya. Jadi kalau sudah selesai, Ah. tet, tit, 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 Oh iya, ya iya, iya, gitu. iya. Wah, itu berarti bisa disambi untuk pekerjaan yang lain ya, Pak. Betul, betul. Oke, Pak Nusron. Ini saya mulai tertarik ini karena apa yang diceritakan Pak Nusron. Pak Nusron, Bapak pernah melakukan benchmarking ya ke kampus. Kita tidak usah kampus swasta benchmarking, kampus negeri Pak. Karena kalau swasta, mohon maaf kami sudah paling unggul lah ya. Mohon maaf ini kan gaya titik ini teman-teman ya. Benchmarkingnya ke kampus negeri Pak. Kira-kira di lab-lab mereka apa yang Bapak lihat, terus kemudian apa yang kita tidak punya Pak? Kira-kira boleh diceritakan Pak dulu. Oke. Baik, untuk yang benchmarking saya ambil contoh di ITS ya, Iya, karena oke. kita kiblat untuk teknik di Surabaya terutama itu adalah di ITS ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita perlu contoh dan memang sangat baik untuk kita tiru, nah, yaitu terutama terkait dengan kelengkapan alat untuk produksi, terutama kalau Oh, saya bicaranya teknik industri ya, nanti kalau bidang yang lain nanti monggo di apa istilahnya diapresiasi. Jadi di TS itu ada banyak produk-produk yang mungkin saat ini itu sudah banyak dikembangkan dan sudah banyak dijual oleh apa istilahnya prodi-prodi di ITS ya. Ada satu contoh itu yang sekarang lagi yaitu dia itu membuat apa bensin sawit. Nah, oh iya, ya, ya. bensin sawit ini sekarang itu lagi dikembangkan. Oke. Ini Pak Rektor Pak Bambang Pramudjadi ini sedang mengembangkan prodi sawit juga di sana. Wah, jadi Berarti ada produksi, ada disiapkan pertaniannya juga, Pak? Luar biasanya atau gimana? kalau pertanian saya rasa tidak sampai ke sana. Oke. Fokusnya hanya untuk produksi. Tata kelola. Betul, jadi Oh, oke. membuat industri untuk produksi bensin sawit tersebut. Oh, Nah, siap, siap. mulai dari apa proses pemanasan sampai keluarnya itu menjadi bahan bakar. Oke. Baik, setelah Anda melakukan benchmark ke beberapa kampus negeri, kemudian kita mereview lagi tentang, karena ini mereka adalah orang-orang yang secara langsung memanajerial laboratorium ya Pak. Untuk para aslab ini, apakah mereka sebelum ditetapkan menjadi jabatan di dalam asisten laboratorium itu, ada semacam trial atau semacam pelatihan atau semacam pemilihan sehingga dia ada wakil-wakil orang-orang hebat ini yang benar-benar terpilih untuk menjadi asisten laboratorium. Kayak apa? Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan ASLab, ini sistem rekrutmennya itu pada dasarnya itu adalah peminatan. Oh, dasar Dan peminatan. sistem Oke. peminatan. Jadi Ya. kita di teknik itu ada beberapa lab, ya, misalkan ada
kalau di industri ada lab manufaktur, ada lab komputasi, ada lab ergonomi ya, dan lab yang lainnya. Nah, di situ kita tawarkan ke mahasiswa ini yang tertarik dengan ilmu ergonomi, yang tertarik dengan ilmu komputasi, tertarik dengan manufaktur ini siapa. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita filter dari masing-masing yang tertarik ini punya skill apa di bidang tersebut. Ya, jadi ketika contoh misalkan komputasi atau CAD ya. Iya. Nah, di situ komputasi dan CAD ya, labnya itu. Nah, kalau misalkan di situ kita lihat paling tidak minimal dia itu bisa CAD, bisa Iya, menggambar. bisa menggambar. Nah, sehingga nanti ketika menjadi aslab untuk adik-adik kelasnya itu bisa mengajari. Nah, jadi setelah mereka mempunyai peminatan, kemudian menjurus ke masing-masing lab, Iya. selanjutnya prodi itu jangan lupa untuk memberikan pelatihan. Nah, pelatihan mungkin tidak secara eksternal karena istilahnya secara internal saja lah. Mungkin dari masing-masing Bapak Ibu dosen yang mempunyai skill tersebut, nah, sekiranya yang digunakan untuk praktikum nanti apa saja. Nah, kita bisa contohkan untuk komputasi mungkin analisis statistik pengolahan data. Nah, nanti kita buat pelatihan di situ khusus untuk aslab. Nah, di situ biar bisa meningkatkan kompetensi dari masing-masing aslabnya. Oke, baik. Baik, kita membahas tentang factory outletnya kita pending dulu Pak ya. Kita karena temanya banyak banget ini. Kita mau bicara dari produksi ke etalase. Nah, senyampang hasil peralatan yang sudah dibuat dari teknik industri, saya kemarin juga lihat dari teknik lingkungan yang punya semacam hand sanitizer itu bagus banget, dan kalau saya bawa promosi itu yang paling diminati ya, paling habis duluan produknya teknik lingkungan yang hand sanitizer. Nah, kira-kira memang teman-teman ketika membuat produk itu standarisasinya atas dasar riset atau atas dasar bagaimana Pak ya, kira-kira kalau memang itu sudah layak pakai di masyarakat, memang seharusnya sudah menuju ke etalase. Ada kendala apa kira-kira kita tidak bisa berproduksi seperti itu Pak? Oke, baik. Terkait dengan standarisasi ini memang kita tidak bisa melihat pada istilahnya satu produk saja. Jadi tergantung produk apa yang kita akan jual. Jadi contoh misalnya kalau hand sanitizer tadi. Nah, mungkin ini customer ini bisa percaya, bisa laku atau bisa peningkatan dalam hal penjualan itu ketika sudah ada izin edarnya atau izin istilahnya BPOM POM-nya ya? Dari BPOM-nya. BPOM POM-nya, Nah, oke. jadi sudah ada sertifikasi halalnya juga. Oke, Nah, siap. di situ ketika sudah ada muncul itu, kita bisa menjualnya lebih keras lagi. Nah, bisa kita istilahnya kita gaskan lagi untuk Oke. jualannya. Siap. Nah, kemudian kalau terkait dengan industri, nah ini mungkin kalau terkait dengan TTG ya, TTG apalagi kalau Oke, dengan peralatan teknologi tepat guna ya Pak ya? Oke, TTG siap. misalkan dengan makanan. Nah, makanan ini kan erat logam misalkan ya, Iya. bahannya itu plat. Ini standarnya kalau makanan ini dia menggunakan standar IC 304. IC 304. Jadi bahannya ini khusus untuk food grade. Nah, di situ kita harus pahami tidak semua bahan itu bisa untuk makanan. Itu salah satunya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk tata boga untuk dapur misalkan Iya, ya, iya. nah proses produksi dapur, nah itu bisa menggunakan standar HACCP untuk kebersihan dan keamanan lingkungan dapur. Nah, mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak ya. Jadi untuk produk-produk yang bisa diproduksi untuk adik-adik di masing-masing prodi kita ya di fakultas ini ada yang bisa sangat memungkinkan untuk dijual. Nah, jadi tadi selain kalau DL itu sanitizer ya. Nah, kemudian ada beberapa sudah produksi ekoenzim. Ekoenzim, iya. Kemudian ada sudah memproduksi pupuk cair mungkin ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa kemas, kita bisa branding sehingga nanti ketika dipasarkan atau dijual, nah, tapi jangan lupa untuk kalau mau dijual itu ya harusnya ada izin edarnya juga sih. Iya, siap. Nah, tapi kalau untuk masih kalangan internal ya bisa lah. Oke, oh begitu ya Pak ya. Nah, kaitannya juga begini Pak, sering kami itu melihat karya-karya dari teman-teman perencanaan wilayah kota itu, kalau
pada waktu KKN gitu ya, mereka dibuatkan untuk pemetaan wilayah gitu ya. Biasanya memang kalau KKN itu teman-teman PWK itu paling payu ya, paling lagu. Karena apa? Ya, Masing-masing desa itu tidak punya profil Pak, tidak punya profil. Nah, betul. eh, semacam hal-hal seperti itu kenapa tidak menjadi nilai jual ya Pak? Kita masih seperti orang yang dimintai bantuan saja gitu, tapi tidak dianggap dalam bentuk profesional. Nah, untuk menyikapi itu apa yang akan dilakukan oleh kampus dari education ke komersialisasi? Karena Oke. kita bicaranya nanti akan bicara tentang komersialisasi. Ya. Oke, baik. Ini PWK ini memang kalau secara produk real, terutama terkait dengan TTG kan, TTG misalkan itu kan memang sangat apa istilahnya mengarahnya itu tidak ke sana. Mengarahnya itu ya pemetaan, GIS dan lain-lain. Nah, ini memang harus ada semacam apa istilahnya komunitas atau semacam grup kelompok yang tergabung dalam sebuah mungkin dari prodi nggih, yang mengawali ini nanti kita membuat semacam dashboard untuk apa pengembangan web desa atau smart city. Nah, atau misalkan di sini ada jasa perencanaan ruang. Tapi yang terpenting di sini memang yang menggunakan jasa PWK ini kan dari pemerintahnya. Iya, rata-rata Itu pemerintahan. kita bisa membuat profil prodi, Gitu profil ya. apa kemampuan yang kita, kompetensi yang kita bisa dan proyek-proyek yang sudah kita kerjakan. Nah, itu nanti mungkin bisa kita tawarkan ke instansi-instansi yang terkait seperti itu Pak. Oke, siap, siap, siap. Oke. Baik, kita masih pada konsentrasi dari produksi ke etalase. Kita bicara tentang miniatur industri ya Pak. Kalau memang kita bicaranya pasti industri karena orang-orang teknik dan bahkan sempat Pak Menteri itu berceletuk bahwa kita memang harus kembali ke industri. Nah ini kami juga riskan dan sangat takut terus kemudian panik. Nah, teman-teman seberapa besar sih Pak kesiapannya ke dunia kerja, terutama Bapak mereview lagi karena sudah benchmarking ke beberapa PT perguruan tinggi negeri, terus kemudian kesiapan adik-adik ini karena dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu kan tidak hanya sekedar teoritik yang mereka terima ya Pak ya. Ya. Nah, kalau bicara mereka siap karena sudah berada pada miniatur industri gitu ya. Nah, ini kira-kira sudah layak? Apakah Bapak sudah pernah melakukan umpan balik begitu dari kesiapan atau memang ini secara melembaga ya? Apakah memang melembaga juga melakukan umpan balik untuk melihat apakah para alumni-alumninya sudah terserap di dunia kerja, sudah cocok pada industri karena mereka bekerja sebagai miniatur industri di kampus, atau semacam apa? Ada koridor tertentu atau semacam apa? Oke, ya ini menarik kalau yang lagi ya, lagi Iya, update siap. sekarang Nggih. terkait dengan apa perubahan apa beberapa prodi yang nantinya akan dihapus, dihilangkan terkait dengan industrialisasi. Iya, Nah, betul, betul. sebenarnya ini kalau saya melihatnya sebagai tantangan ya, Iya, iya, betul, betul. tantangan. Jadi apapun memang kebijakan dari pemerintah ini kita sebagai pelaku terutama ya, Iya. kalau memang kita rasa itu ada yang perlu dikomunikasikan atau yang perlu di apa istilahnya diperbaiki ya monggo kita lakukan secara baik. Nah, tapi kalau di sisi lain kita melihatnya sebagai tantangan bahwasanya memang apa kita lihat di negara Cina. Negara Cina itu serapan apa tenaga lulusannya, Iya, serapan siap. lulusan itu sudah di atas 90%. Jadi ketika lulus dari apa universitas itu sudah langsung terserap oleh industri. Nah, kecuali memang mereka yang ingin berwirausaha. Nah, oleh karena itu di sini kita sebagai orang teknik ini kita mungkin dalam hal ini prodi dan beberapa pemangku kebijakan ini mengarahkan atau mengembangkan kurikulumnya yang berbasis industrialisasi atau mengarah ke mungkin dalam hal apa istilahnya produksi terutama. Nah, produksi ini tidak hanya menghasilkan produk loh ya. Kita media ini juga mengedit juga produksi itu. Iya, betul, betul, Ya. betul. Kemudian membuat rancangan juga produksi, memetakan atau membuat menggunakan software misalkan kalau dalam BWK GIS itu juga Iya, produksi. iya, betul, betul, Pak. Betul, Nah, betul, betul. tapi produksinya ini berupa jasa. Iya, betul, betul, Nah, oleh betul. Nah, karenanya kita mungkin dalam hal ini kolaborasi ya yang terkait dengan industrialisasi nanti kerjasama perlu ada pengumpulan
bersama nanti apa istilahnya prodi bisa kolaborasi sehingga kurikulumnya itu mengarah ke yang siap mahasiswanya untuk diarahkan ke industri. Wah, saya makin tertarik dengan Pak Nusron kaitannya dengan tahapan-tahapan orang-orang produksi itu ternyata tidak hanya mengeluarkan output berupa peralatan, tetapi beberapa jasa, kemudian plan, salah satu. Nah ini kan bicara begitu kan konsep lean manufacturing ini Pak ya, jadi tentang efisiensi. Nah, diajarin tidak adik-adik kaitannya dengan efisiensi, menggunakan bahan ojo ngawur iki regane larang. Nah ini di lab siapa yang bertanggung jawab seperti itu Pak? Ya. Kalau di lab, oke. Oke, baik di mata kuliah saya terutama Pak, Iya, jadi iya. itu mata kuliahnya sistem manufaktur itu kita ada materi namanya lean manufacturing. Nah, lean manufacturing itu intinya adalah meminimalisir waste. Oke, meminimalisir service, Nah, oke. waste ini itu mungkin apa istilahnya asumsinya itu adalah sampah ya. Nah, tapi kalau di dalam industri waste ini tidak berarti sama. Waste ini ada seven waste namanya. Seven waste. Seven waste itu Oke. singkatannya ada tembut. Nah, tembut ini ada transportasi, ada overproduksi, ada overprocessing, Siap. ada waste time, kemudian ada waste inventory dan lain-lain. Oke. Nah, jadi intinya di setiap kayak saya satu contoh di dalam industri yang saya jelaskan terkait waste ini ya. Jadi dalam industri itu ada yang namanya bagian inventory. Nah, kalau di industri itu ada dua inventory ya, inventory untuk finish good atau produk jadi, ada Oke, inventory untuk raw material. Nah, jadi biasanya kalau di sistem lama itu para ketika PO datang kemudian secara administrasi orang yang mengambil barang ini menunggu dulu. Nah, untuk diambilkan apa istilahnya barang-barangnya atau menunggu administrasi. Nah, aktivitas menunggu itu adalah bernilai waste. Waste Oh, iya. waiting namanya. Waste biting, oke. Waste waiting sehingga kita bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan aktivitas menunggu ini dengan cara apa? Solusinya mungkin dengan sistem digitalisasi. Iya. Jadi orang ini ketika ada PO datang butuh bahan di inventory itu langsung mengirimkan ke bagian inventory. Nah, kemudian orang yang mengambil itu langsung tinggal mengambil saja. Oke. Wes, makin daging semua ya. Nanti adik-adik Aslab akan cerita ya, sudah pernah berproduksi apa di lab, terus kemudian saya tertarik Pak ini, mau dikembangkan. Nah, kayak gitu. Dino langsung nolak kalau ini Dino ini, nah ini. Oke, tapi paling tidak adik-adik bercerita ya, sebenarnya di lab itu apa yang menarik itu, sangat penting itu, karena masyarakat biar tahu Mas Dino, kamu itu di lab tidur saja atau ngapain, nah ini perlu nanti diceritakan ke masyarakat. Oke Pak, masih kembali tentang kaitannya dengan proses berproduksi. Saya pengen mengulik lagi ya, ketika menjadi mahasiswa di Buana itu, arek-arek sing pinter ndok lab, itu secara akademik berkurang nggak Pak? Artinya ya kemampuan teoritisnya akan kurang. Atau orang-orang yang memang di lab itu wis pilihan, yo akademiknya bagus, cara pekerjaan handmade-nya juga bagus. Gimana kalau Bapak melihat kondisi real mahasiswa? Oke, ini apa ya bagus juga. Jadi kalau dari hasil amatan saya ya antara secara teoritis dan secara lapangan ya, ini ada perbedaan yang signifikan Oh, memang. itu berarti ada perbedaan nih, rungokno ya ada perbedaan nih ya. Jadi biasanya anak-anak mahasiswa yang memang pintar secara akademik itu di lapangan ini memang dia itu memperhatikan cara-cara untuk memproduksi memperhatikan. Tapi kalau secara eksekusi ini perlu masih banyak belajar. Nah, jadi apa istilahnya memang kemampuan secara teoritis ini harus didukung secara lapangan. Jadi mereka tidak istilahnya pintar teori tok. Nah, jadi secara praktek juga harus bisa. Nah, itulah dalam apa istilahnya hal ini itu praktikum di laboratorium itu penting. Nah, karena memberikan pengalaman secara langsung untuk mahasiswa bisa merasakan cara nih ngelas gimana, cara menggerinda gimana, cara membuat mendesain produk yang bagus bagaimana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Maka kalau ada
pernyataan Pak Nusron seperti itu saya ingin kembalikan lagi kepada nanti mudah-mudahan para pimpinan juga melihat kami. Kira-kira memang menurut Bapak kebijakan bahwa berapa lama sih harusnya di laboratorium dan berapa lama dia harus mendapatkan teori kelas atau kelas ya teori gitu Pak. Kalau menurut Bapak SKS yang sekarang ada antara di laboratorium dengan lab experience dengan teoritiknya itu jomplang tidak Pak atau akhirnya mana yang harus dirubah agar ini menjadi kebijakan yang didengarkan oleh pimpinan dan nanti kita juga takut Pak apa yang disampaikan Pak Menteri itu ya Pak Wakil Menteri atau dari Dirjen kita itu juga ketakutan karena mau tidak mau kita dituntut untuk siap di dunia industri. Oke. Oke, jadi kalau sekarang itu pembelajaran ini kan proses PBL, ya, PBL, Problem Based Learning. problem based Nah, learning jadi ya. di Oke. dalam PBL ini memang sangat erat kaitannya mahasiswa itu tidak hanya secara teoritis belajar di kelas, tapi diberikan contoh-contoh kasus yang real di lapangan. Nah, kalau terkait dengan ilmu humaniora atau ilmu sosial, nah ini mungkin contoh kasusnya itu yang memang istilahnya pada umumnya masyarakat mengalaminya ya. Kalau di bidang engineering, nah ini kalau kita buat semacam contoh semacam itu ya tidak cocok. Makanya kita harus ada praktikumnya di situ. Iya, iya. Nah, dalam hal ini kalau secara porsi mungkin ya kalau yang sekarang itu mungkin ya 30% praktek, 70% teori. Nah, ini mungkin kalau arahnya ke industrialisasi, nah ini kita lebih banyak ke istilahnya ditambah lagi mungkin 40% praktek, 60% secara teoritis gitu. Iya. Bisa jadi kalian nanti Rek, semester 1 2 di kampus, 3 4 5 6 pabrik, 7 8 balik ke kampus. Nah, itu kayaknya keren ya. Mau seperti itu. Oh. Ya, mau tambah dulin aja ya nggak tahu ke kampus ya. Oke. Enggak ya, teman-teman, tapi nanti memang kalau itu menjadi kebijakan bahwa kita harus benar-benar fokus ke industri memang harusnya mereka dalam 8 semester terbagi kembali ke ruangan kampus 2 semester di luar 4 semester dan kembali lagi ke kampus 2 semester untuk melakukan resetting akhir atau penyampaian output dari outcome dari masing-masing kegiatan aktivitas mahasiswa. Oke, Bapak saya ingin menanyai adik-adik ini ya paling tidak sharing dari masing-masing seleb kira-kira satu-satu agak ke depan ke sini. Kita mulai dari kamu yang paling cantik. Oke. Kita cerita aja agak ke depan ke sini biar masuk ke frame. Terus enggak apa-apa ini suaranya kayaknya respon banget. Enggak usah berdiri aja di situ. Enggak usah di apa ke sini, Dek. Maju. Oke. Baik, ini asisten laboratorium dari PWK. Oke, kalau PWK sementara peralatan yang sudah pernah diproduksi apa dan kira-kira keinginan kamu seperti apa, Dek? Untuk pertama, kalau PWK kan di sini basisnya itu digital ya Pak rata-rata. Oke, digital, oke. Kita produksi itu kayak peta, terus kemudian penyusunan dokumen-dokumen, seperti Ah, itu. siap. Terus sampai saat ini sejauh ini berapa ingat tidak yang memanfaatkan jasa Anda itu di pemerintahan atau di desa-desa atau di mana? Oh banyak. Oh, di banyak gini keren. Iya Pak. Gua ya seneng aku mek mahasiswa ini. Dari semester 2 kami mahasiswa PWK itu sudah terjun langsung ke masyarakat. Oke. Yang pertama itu ada mata kuliah yang namanya perencanaan tapak. Di situ itu Oh. bahasnya kayak nanti ada lahan segini kita manfaatkan untuk apa? Seperti itu. Oke. Tadi kita itu merekomendasikan untuk masyarakat ini dikembangkan sebagai apa? Seperti itu. Oke. Terus kalau ada lagi itu RT RW dan RDTR itu seperti yang tadi saya sebutkan yaitu penyusunan dokumen. Wes keren. Duduk dulu, nanti direview sama Pak Nusron gitu. Lagi di sini elektro. Wah, Dino deg-degan nih, Dino cerita apa? Ya, Dino ini. Ini asisten laboratorium dari teknik elektro. Selama ini apa yang diproduksi? Nanti dua-dua Pak kita review ya Pak ya. Terus kemudian sudah pernah layak terjual atau memang ada kendala seperti apa Mas? Mungkin dari elektro sendiri itu pembelajarannya kan gini Pak, ada yang microcontroller sama yang tenaga. Microcontroller ya. Oke. Jadi sejauh ini masih belum ada produk yang bisa terjual. Cuma kita riset-riset aja. Dari semester 1 kita sudah diajari untuk membuat robot RC sendiri. Setelah itu ada banyak
produk semester 3 kita sudah membuat ini smart farming untuk petani. Kita juga sudah mencoba risetnya, itu kita ajukan ke PKM waktu itu. Oke, terima kasih Elektro. Pak, direview dulu Pak. Ini dari PWK dan Teknik Elektro dulu. Oke, ya saya rasa kalau dari PWK memang produknya seperti saya bilang tadi itu sifatnya bukan barang produk yang kelihatan ya, dalam arti itu ada wujud kayak TTG gitu. Produknya itu berupa jasa pembuatan kebijakan, jasa RTA, DTAT tadi. Nah, ini sebenarnya cukup menarik juga karena banyak apa istilahnya desa-desa itu yang memang butuh bantuan adik-adik PWK ini. Nah ini mungkin kalau misalkan punya kompetensi di bidang itu, nah kita mungkin bisa buat profil istilahnya profil apa istilahnya organisasi atau labnya yang nantinya itu kita tawarkan ke masyarakat, ke desa-desa bahwasanya proyek-proyek yang kita kerjakan itu banyak loh. Iya, betul. Nah itu nanti dari profil itu ya insya Allah mungkin bisa di apa istilahnya mendapatkan insight pengalaman lab experience di situ ya Pak ya. Oke. Nah kemudian kalau yang dari elektro ini sebenarnya sangat banyak sekali loh produk-produk yang dihasilkan. Iya. Nah cuman mungkin seperti yang disampaikan Masnya tadi ada beberapa yang memang perlu untuk menjadi fokus yang dikembangkan. Dalam hal ini kalau misalkan ingin mengembangkan sistem smart farming berarti nanti alat-alatnya itu atau kitnya atau ya alat gabungan alatnya itu yang nanti dia dijual. Nah, tapi sebelum dijual ya harus melalui proses pengujian dulu. Ya, jadi proses pengujian itu entah jaraknya, kemudian sistem sensor-sensornya itu perlu diujikan dulu. Nah, dalam hal ini itu apa istilahnya sangat-sangat banyak yang ingin mengembangkan itu. Nah, mungkin ada banyak produk lagi yang memang bisa dikembangkan. Contohnya misalkan menjadi trainer robotik untuk adik-adik SD ya. Nah, ini anak-anak hima elektro ini sangat banyak yang bisa robotik. Nah, banyak yang bisa robotik. Nah, di situ kita bisa kembangkan membuat kit Robot yang untuk trainer gitu ya Pak. Oh, melatih anak-anak SD. Oh, yang sifatnya robot mainan ya Pak ya. betul Untuk robot juga. games, Jadi anak-anak SD ini adalah itu membuat semacam robot dan codingisasi ya. Oke, iya. Itu. Oke. Oke Mas Dino, ini aslep yang baru. Kita rekrut secara cepat ini ya. Oke, Mas Dino, kalau memang tidak mau cerita, paling tidak bercerita tentang kondisi real ya. Apakah teman-teman itu sangat enjoy? Enjoy di mana sih? Di ruang kelas atau enjoy di laboratorium? Nah, oke. Kalau setahu saya anak-anak itu banyak nyantelnya itu di lab Pak. Dalam proses pengelasan maupun membuat kursi itu Pak. Kamu sudah produksi apa yang sering terjadi? Sejauh ini anak saya kan dari angkatan 24 yang masih membuat kursi Pak, buat kursi-kursi benteng yang ada di kafe-kafe gitu Pak. Oh, kursi untuk apa namanya? Kursi apa Mas? Kursi duduk lingkar gitu Pak, seperti yang Oke. Nah, untuk tahapan itu kan tidak serta-merta terus kamu tiba-tiba muncul kursi. Ada desain yang dikonsultasikan, ada pemilihan bahan atau bagaimana Mas Dino? Kalau desain sendiri itu biasanya dari dosen Pak, tapi dari dosen itu menawarkan ke anak-anak Pak. Dari anak-anak sendiri itu mau enggak lu desain ini dan cocok langsung dikerjakan. Oke, terima kasih Mas Dino. Oke, berikutnya. Wah, ini kita review dua-dua. Ini dari teknik lingkungan yang sudah produksi hand sanitizer. Itu melon apa? Melon. Oh, melon. Saya tahunya timun ya. Oke, silakan cerita Rama gimana Rama? Oke. Ya, kalau setiap Agak keras sedikit suaranya Rama. waktunya itu produksinya itu ada hand sanitizer, sabun cair dan sabun padat. Kebetulan saya bawa sampelnya Pak. Oh, mana? Ini keren nih. Teknik industri nggak gawa sampel nih Pak. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini sudah luar biasa ya. Apa yang mereka buat, apa yang mereka pikirkan itu pokoknya sebenarnya sudah industrialisasi. Kalau pemerintah menganjurkan industrialisasi sudah telat ini, mereka sudah keren ini. Oke Rahma, ini ada kendala apa ya kira-kira? Karena Pak Nusron ini akan bicara dari produksi ke etalase. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Nanti biar mudah-mudahan ini direspon oleh para pimpinan kita. Seperti sudah yang disampaikan Pak Nusron tadi Pak, kita juga butuh edar izin BPOM sama halal juga Pak. Jadi kendalanya itu aja sih Pak. Untuk keseluruhan sih sudah aman Pak. Proses produksi juga sudah
sudah terkontrol dengan baik, kita juga pakai APD, sudah steril. Oke, keren Mbak Rahma ini. Mbak Rahma sudah berapa lama jadi aslep? Sudah 1 tahun ini. Oke, berarti nanti mau kerja di laboratorium industri juga? Oh, boleh ya. Oke, para perusahaan yang pengen menawar Mbak Rahma yang sudah luar biasa. Oke, terima kasih. Duduk dulu biar direview Pak Nusron ya. Ya, Oke. keren ini produk-produknya sudah diproduksi dengan baik. Cuman di sini perlu ya itu tadi ada izin edar BPOM dan halal untuk bisa diproduksi massal. Oke. Karena masyarakat itu sekarang sudah melek halal ya. Jadi mereka itu kalau apa istilahnya tidak ada logo halalnya, kemudian tidak ada BPOM-nya itu agak ragu gitu. Oke, siap. Ini apa? Ini terbuat dari bahan apa? Oh iya. Nah, kemudian nanti apa ya saya rasa banyak sekali di TL ini produk-produk yang Iya, bisa betul ya. dikembangkan. Iya, ini terkait- juga perlu dibantu orang teknik industri untuk packing yang lebih jangan branding. plastik ya Pak ya. Ya, Oke. branding. Mungkin perlu lagi packing yang kotak dari kardus. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa membantu untuk packing yang lebih proper lagi tidak plastik gitu ya. Oke, dari teknik lingkungan. Oke, berikutnya 2 lagi. Oke, biologi dulu ya. Oke, ini dari teman biologi. Agak maju ke sini Adik ya. Oke, baik. Silahkan. Kalau dari prodi biologi itu udah pernah bikin sabun batang juga, dan dari prodi biologi juga udah pernah kerjasama dari pihak mangrove buat aksi lingkungan juga. Oh, mangrove ya. Oh. Apa itu penanaman mangrove apa memang kerja bermitra? Kerjasama ya Pak. Oh. Setiap tahun mesti di mangrove buat tanaman mangrove itu buat nanam sama bersihin laut. Oke, sekarang peralatan yang ada di teknik lingkungan di biologi apa saja, Pak? Ada lab apa saja kalau? Ada kultur jaringan, Wah. fisiologi hewan, mikrobiologi juga ada Pak. Iya, ada kultur jaringan ya. Iya. Wah, keren ini hampir-hampir kayak kedokteran ini kalau kultur jaringan ya. Oke, terima kasih teman biologi. Oke, berikutnya yang dari statistik. Nah, ini yang punya ruangan ini. Gimana ini? Lab apa ini yang mau diceritakan? Oke, silakan. Kalau dari statistika sendiri itu sejauh ini kalau untuk produknya sepertinya belum, karena kami dominannya itu lebih ke jasa. Oke. Jadi kami seringnya mengadakan seperti workshop atau pelatihan statistika dan juga jasa pengolahan data, terus supervisor, konsultasi penelitian. Seperti itu. Oke, supervisor ya, supervising untuk melihat data di perusahaan atau apa seperti itu. Iya, Pak. Biasanya lebih ke apa kalau lebih ke supervision? kayak penelitian. Oh, lebih ke penelitian. Oh iya, oke siap. Terima kasih ini teman-teman dari statistik. makasih. Oke Pak, 2 kelompok terakhir ini biologi dan statistika Pak. Gimana ini Pak menurut? Oke, saya rasa biologi kita itu cukup kompleks untuk alat-alatnya ya, termasuk kultur jaringan tadi itu mungkin bisa nanti dikembangkan membuat bibit-bibit tanaman kultur jaringan ya, jadi dikembangkan labnya juga cukup proper sehingga nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus lah untuk dijual. Nah, kemudian bisa juga produk-produk bioteknologi, probiotik atau pupuk Iya, kayak cair. tadi ya Pak ya, bicara ITS sudah konsentrasi untuk minyak dari sawit itu ya Pak. Itu kan Iya, menjadi kolaborasi gitu ya Pak. Ekoenzim juga sama Oh, sebenarnya, iya, teknik lingkungan dan biologi juga bisa untuk mengembangkan ekoenzimnya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan jasa uji lab biologi, nah untuk apa istilahnya ngecek kandungannya atau apapun. Nah, kemudian kalau yang statistik ini ya memang seperti yang saya bilang tadi itu produknya itu tidak berupa barang, tapi dia itu produk jasa. Iya, betul. Jasa-jasa analisa statistik ya, kemudian mungkin bisa jadi untuk membuat dashboard data analis untuk industri atau untuk istilahnya di market ya, itu perlu untuk pembuatan dashboard analis. Kemudian ada bisa juga untuk istilahnya membuat prediktif ya, jadi membuat semacam simulasi prediktif menggunakan machine learning ya. Nah, itu jasa-jasa seperti itu sangat banyak dibutuhkan. Simulasi ya Pak ya, seperti simulator ya, melakukan simulasi data ya Pak ya. Ya, jadi secara keseluruhan mungkin kalau di bidang engineering ini bisa dalam bentuk produk fisik.
Kalau di bidang TL dan bio ini bisa yang dikembangkan itu mungkin bisa dalam produk biologis. Jadi dalam kaitannya itu dengan produk organik ya. Oke. Kemudian kalau yang bidangnya planning atau PWK ini yang bisa dikembangkan itu adalah dari jasa profesional, akuntan dan lain-lain. Kemudian kalau yang statistik ini bisa dikembangkan itu layanan untuk analitik data seperti itu Pak. Oke, saya mendengar apa yang disampaikan para asisten laboratorium ini sangat keren banget ya. Mereka mampu berproduksi dan bahkan satu semester bisa menghasilkan berbagai peralatan. Nah, kampus atau paguyuban mungkin kalau dari ada BKSTI atau dari lembaga akreditasi mandiri, mewadahinya dalam bentuk apa Pak? Apakah ada pameran, ada capstone, atau ada pameran sehari, atau kalau bicara factory outlet itu memang harus membuat semacam gerai gitu ya di luar Pak, mungkin di mall atau apa kalau factory outlet lah. Kalau di kampus sejauh ini seperti apa Pak? Oke. Nah, oke. Kalau kaitannya dengan organisasi seperti komunikasi antar prodi ya sama-sama. Tapi kalau di BKSTI itu biasanya kita ada workshop ya 1 tahun berapa kali gitu untuk membahas terkait lab, membahas terkait capstone dan lain-lain. Nah, jadi kita di situ itu sharing, jadi capstone yang dilaksanakan di Universitas A itu bagaimana, capstone dilaksanakan di Universitas B bagaimana. Jadi kita bisa sama-sama saling tahu kekurangan kita ataupun yang perlu kita perbaiki itu yang mana. Nah, gitu. Nah, kemudian saya benchmarknya juga di UNESA juga ya. Jadi pernah mungkin 3 bulan yang lalu kita LPBM itu ke UNESA untuk apa istilahnya benchmark. Jadi mereka itu punya gedung satu khusus ya untuk etalase produk. Ya, jadi produk-produk mereka itu yang apa dibuat oleh mahasiswa baik dari hasil penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa yang menjadi unggulan itu ditampilkan di sana. Nah, yang terakhir itu saya kemarin melihat drone untuk penyiraman tanaman. Itu dosennya itu hasil penelitian itu dana hibah Kemenristek Dikti, ya, nominalnya juga lumayan hampir 1 M itu katanya. Nah, jadi mereka membuat drone untuk penyiraman Seperti di tanaman. Jepang itu Pak berarti Ya tampilannya di itu Jepang ada, di untuk Cina iya, ada, iya, iya, Taiwan itu ya. ada. Besar Pak itu ya. Besar, ya drone-nya besar. Karena untuk menampung 50 liter. Wih, banyak 50 liter. Oke. Baik, kalau ini karena kalau memang capstone itu memang bagian dari lembaga akreditasi mandiri. Tapi teman-teman yang tidak masuk di dalam LAMTEK gitu kira-kira diwadahinya dalam bentuk apa ya kira-kira yang bagus untuk bisa memamerkan produknya atau mengetalaskan produk yang ngelumpuk di dalam laboratorium itu. Kira-kira menurut Pak Nusron apa yang harus diperbaiki Pak? Nah ini sepertinya kita harus perlu ruangan khusus ya memang ya atau apa untuk memamerkan karya-karya kita untuk apa istilahnya hasil-hasil karya dosen dan mahasiswa seperti yang mungkin bisa dilakukan oleh UNESA itu ya. Jadi kita perlu ruangan apa istilahnya hasil karya dosen dan mahasiswa di mana nanti ketika ada apa istilahnya kunjungan entah itu dari kementerian atau dari manapun itu bisa melihat karya-karya mahasiswa. Nah, syukur-syukur ada kerjasama yang berlanjut untuk proses produksinya. Oke. Ya, saya malah terlihat dari teman-teman lingkungan yang ke mangrove itu ya. Biologi apa lingkungan tadi yang ke mangrove? Biologi ya. Biologi ke mangrove. Saya itu ingat kalau kita paket wisata ke mangrove, yang pertama dijujuk adalah etalase tempat penjualan. Nah, di situ jual produk. Nah, kita nanti souvenirnya beli di sana. Nah, teknik apa? Unipa harus punya itu ya Pak Adi Buana ya. Harusnya punya etalase yang kalau ada tamu itu memang jujuknya ke sana dulu. Ke etalase untuk melihat produk-produk dan nanti pulangnya ada kemauan untuk beli merchandise itu ya. Oke, terima kasih Pak Nusron apa yang disampaikan keren sekali. Oke, kita kembali ke lab experience dan factory lab ya Pak. Kira-kira memang masyarakat itu memiliki kecenderungan bagaimana sih Pak? Masyarakat itu kan daya belinya pasti kalau bicara hasil produksi lab itu harganya bahkan dipenek semiring-miringnya daripada harga pasaran. Lah kira-kira kita orang produksi itu bisa memenuhi nggak permintaan pasar yang seperti itu? Jadi kalau bicara terkait market target ya, target market itu kita harus tahu produk yang kita buat itu nantinya dijual ke siapa. Jadi apakah untuk kalangan masyarakat yang menengah ke bawah atau menengah atas. Nah kalau
misalkan pasar kita itu adalah masyarakat menengah ke bawah, yang kita bisa mainkan itu adalah dari segi kalau harga Pak Yit itu tidak kita apa istilahnya kita tidak bisa mainkan. Kenapa? Karena harga ini Oh iya iya. relatif ya. Karena harga ini harga murah itu menentukan kualitas Iya, juga. iya betul Ya, betul kalau betul. barangnya itu murah, kualitasnya itu belum tentu bagus. Nah, oleh karenanya yang bisa kita kembangkan ini apa istilahnya keunggulan apa dari produk-produk yang kita buat ini. Saya itu contoh ini misalkan hand sanitizer. Iya, betul. Hand sanitizer ini sudah berapa banyak industri yang produksi. Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan keunggulan dari bahan apa. Nah, ini kalau saya lihat sudah ramah lingkungan. Mungkin nanti di sini disebutkan ramah lingkungannya terbuat dari apa itu sebenarnya. Apakah begitu. kan ada hand sanitizer itu memang apa istilahnya hanya menggunakan bahan kimia saja untuk istilahnya menjadi pembersihnya. Nah, tapi kalau di sini menggunakan bahan yang ramah lingkungan misalkan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini terbuat dari bahan apa saja yang apa istilahnya disebut sebagai ramah lingkungan. Nah, kemudian terkait dengan apa istilahnya produk-produk yang memang disukai oleh konsumen atau oleh masyarakat ini. Nah, kita harus melakukan riset pasar memang. Nah, kita harus melakukan riset pasar apakah produk kita itu atau produk yang seperti apa. Contoh misalkan saya ambil sabun. Ini sabun ini apakah masyarakat yang membutuhkan sabun ini itu ingin seperti apa. Nah, kalau di dalam ilmu teknik industri ada sifatnya itu ada QFD, Qualified Function Development. Iya 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 Nah, betul. kita mencari suara konsumen untuk apa Dan sebelum kesiapan kita ya, kemampuan kita produksi. sebelum kita produksi massal itu kita harus cari informasi dari Iya, konsumen dulu. oke betul betul. Oke, kalau ini sejauh Pak Nusron berpengalaman memenangkan beberapa hibah dan itu memang mungkin diceritakan Pak secara real karena masyarakat harus tahu bahwa Adibuana dengan bantuan pemerintah yang begitu mahalnya uang-uang dari negara dikembalikan ke pemerintah itu pure semuanya membiayai pemerintah. Bahkan dosen itu tidak diberikan kuota untuk mendapatkan honor ya Pak ya. Artinya memang betul-betul dana dari pemerintah melalui program pengabdian masyarakat itu benar-benar diberikan ke masyarakat. Mungkin Pak Nusron boleh bercerita di daerah mana yang menjadi objek, menjadi sasaran dan itu berkembang dan menarik. Sehingga masyarakat perlu tahu bahwa Adibuana tidak hanya sekedar kampus tetapi juga benar-benar mampu merespon kebutuhan masyarakat dan punya desa-desa mitra yang sudah dibantu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, kalau yang pengalaman pelaksanaan hibah PKM itu kita waktu tahun 2024 itu di daerah Mojokerto, di daerah Belik ya. Jadi waktu itu tema kita itu adalah terkait dengan EWS, Early Warning System untuk longsor. Nah, kebetulan ini kita satu tim dengan Pak Majid dari TL dan Pak Sofan dari BWK. PWK, oke. Nah, di situ kami menerima 2 hibah sekaligus, ada penelitian dan pengabdian. Nah, jadi penelitian ini kita gunakan untuk membuat alatnya. Nah, kemudian pengabdian ini kita implementasinya adalah ke masyarakat. Jadi setelah alat ini dibuat, diuji, kemudian kita terapkan untuk masyarakat. Nah, menariknya itu setelah kita pasang di sana, nah, dan ternyata desa ini itu mendapatkan penghargaan sebagai desa dengan apa istilahnya Rintisan pelopor gitu ya. yang sudah ada teknologi Iya, untuk betul. penanganan bencana longsor. Oke, baik Bapak Ibu sekalian bahwa ini perlu diceritakan juga kepada masyarakat bahwa banyak Bapak Ibu dosen itu yang memenangkan hibah yang memang kembali ke masyarakat. Jadi hampir desa-desa mitra itu sangat beruntung ya karena mendapatkan bantuan peralatan yang kadang dipakai untuk berlomba lagi kayak Bu Yunia itu dipakai smart farmingnya, dipakai Ibu PKK untuk lomba lagi karena sistem pertamanannya sudah modern menggunakan smart farming. Terus kemudian ke Kaprodi Biologi juga sudah pernah menang hibah yang mengelola sampah dari sari buah apel itu Pak diolah lagi menjadi biokar, menjadi pupuk dan alatnya itu adalah pirolisis. Dan tidak pirolisis saja Pak, ya ada pengembangan, ada alat penghancurnya dan itu yo memang fokus
ke sana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi peralatannya benar-benar proper dan mahal itu Bapak Ibu. Jadi itu bantuan dari negara yang untuk masyarakat. Nah, kira-kira Pak Nusron ke depan apa Pak untuk kita tidak boleh terhenti, kampus tidak boleh terhenti, karyanya hanya sebatas menjadi pajangan di kampus. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita? Kalau perlu memang juga mencari vendor, kalau perlu juga melakukan kerjasama agar apa yang sudah ada di dalam kampus bisa terpampang nyata di luaran seperti itu. Gimana Pak? Baik, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah kemitraan ya. Kita perbanyak jaringan. Kemudian produk-produk yang di etalase itu biar tidak hanya jadi pajangan ya, kita jual. Kita jual. Dan kalau memang belum laku di masyarakat, berarti kita harus lakukan riset lagi. Kenapa kok produk kita itu tidak laku? Jadi kita perlu ada kajian lagi, mungkin dari packagingnya, dari apa istilahnya ingredientnya, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia itu belum laku, atau misalkan teknik pemasarannya juga. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa kembangkan dari produk-produk kita ya. Produk-produk kita itu juga banyak, bukan hanya di Fakultas Teknik saja ya. Di luar produk di seni rupa juga sudah banyak produk-produknya. Oleh karena itu semacam ada wadah yang apa istilahnya mengakomodir untuk membuat sebuah pajangan yang mana di situ tertata produk-produk yang dari hasil karya mahasiswa atau dosen kita. Ya baik, terima kasih. Pak Nusron, ini waktunya tinggal sekitar 10 menitan lagi. Kita masih 5 menit. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, cukup. Oke, kesempatan 5 menit saya gunakan untuk promosi Bapak Ibu sekalian bahwa Universitas PGRI Adibuana ini sedang menunggu sisa-sisa ini, bukan sisa-sisa teman-teman yang lagi berjuang di UTBK, uji komputer ya Pak ya, UTBK istilahnya ya, untuk seleksi ini yang pengen lolos negeri. Kami ucapkan selamat berjuang. Nah, tetapi ketika perjuangan Anda kandas, nah jangan patah hati. Banyak kampus swasta yang seperti kami itu luar biasa, tidak kalah dengan kampus-kampus negeri yang Anda perjuangkan. Artinya apa? Beberapa program studi yang sudah unggul, namanya sudah unggul berarti sudah porsi paling tertinggi Pak Nusron ya. Iya, level tertinggi dari akreditasi kalau sudah unggul. Nah, ada beberapa prodi yang sudah unggul, ada beberapa fakultas yang memiliki banyak prodinya yang sudah unggul. Artinya Bapak Ibu sekalian, masyarakat tidak boleh patah hati ketika anaknya tidak lolos di dalam kampus negeri. Masih banyak kampus swasta seperti kami yang memang sangat proper untuk membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk sukses di masa depan. Nah, kami memiliki 6 program studi, ada teknik industri, ada teknik elektro, ada teknik lingkungan, ada perencanaan wilayah dan kota, kalau yang dulu disebut dengan planologi. Bapak Ibu yang insinyur lama itu bilangnya planologi, nah sekarang sudah merubah menjadi program perencanaan wilayah dan kota yang serapan mahasiswanya paling banyak, rata-rata menjadi PNS dan bekerja di kabupaten. Ini saya infokan paling banyak sekali PWK ini supaya respon masyarakat biar tahu bahwa ada program perencanaan wilayah dan kota yang memang basically-nya itu bekerja di pemerintahan. Nah, Bapak Ibu juga ada statistika, ini salah satu program studi yang luar biasa yang berkecimpung dengan data ini. Aslep-aslepnya pinter-pinter ini kalau sudah mengolah data. Nah, nanti bagaimana membuat info pemilu secara cepat itu ya. Nah, itu kayaknya memang pekerjaan teman-teman statistik. Nah, itu bisa. Terus kemudian ada yang biologi yang kategori unggul di kampus kami, memiliki beberapa laboratorium yang luar biasa. Ada kultur jaringan, ada tadi yang hewan-hewan itu, dan luar biasanya supporting untuk itu kampus kami sangat luar biasa. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu sekalian memberikan pemahaman kepada para putra-putrinya bahwa kuliah itu jangka waktunya lama, karena 8 semester itu adalah 4 tahun. Terus kemudian biayanya juga mahal. Dengan kondisi seperti ini antara PTS dan PTN itu hampir-hampir mirip Bapak Ibu kalau mau bicara tentang tentang kos atau bicara tentang
biaya yang dikeluarkan untuk membiayai anak kuliah dan negeri dan swasta sekarang sudah tidak ada perbedaan, sudah hampir-hampir sama. Sehingga kalau Bapak Ibu diberikan pilihan, ya monggo kerso, artinya tidak boleh patah hati dan tidak boleh membiarkan putra-putrinya mengambil pilihan sesuka hatinya. Karena kuliah dan sebagainya, kami selaku dosen itu selalu memberikan bimbingan. Kalian tidak boleh sesuka hati memanfaatkan peluang kuliah dengan semena-mena gitu ya, artinya pokoknya berangkat kuliah tidak mendapatkan ilmu. Nah itu bagi kami dosen memberikan saran agar adik-adik selalu konsentrasi. Karena apa? Masih dibiayai orang tua dan dalam jangka waktu 8 semester itu tidak pendek ya Bapak Ibu, jangka waktu yang sangat lama. Kecuali teman-teman mahasiswa yang dalam kelas RPL yang secara singkat bisa 4 semester selesai, tetapi ada catatan khusus, mereka memang rata-rata karyawan atau kelas khusus ya, yang memang ada basically telah sudah bekerja gitu, sehingga bisa kami rekrut menjadi mahasiswa dalam kelas rekognisi pembelajaran lampau. Nah itu tidak semuanya bisa masuk, tetapi Adibuana menyiapkan itu. Nah beberapa lagi peluang untuk kuliah di Adibuana, kelas malam, ini kami buka kelas malam. Rata-rata kami dengan Pak Nusron ini seperti sip-sipan Bapak Ibu ya, berangkat pagi, mungkin istirahat pulang dulu, nanti karena jam 10 malam itu batas terakhir kami melakukan pengajaran. Sehingga di kelas kami, terutama di Fakultas Teknik dan Sains itu rata-rata punya 3 kelas, kelas pagi, kelas siang, dan kelas malam. Sehingga Bapak Ibu yang putra-putrinya bisa bekerja di pagi hari, mendingan dimasukkan di kelas malam. Sehingga tidak ada putus-putusnya kesempatan belajar di Universitas PGRI di Buana Surabaya. Nah itu yang mungkin saya sampaikan ke masyarakat, bahwa kuliah memang fleksibel. Kami memberikan kemudahan agar seluruh anak bangsa ini bisa mendapatkan kesempatan belajar dengan sama. Nah ini kan pesannya undang-undang lah, ini pesan saya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa merespon dengan baik. Oke, sekarang kami minta closing statement dari Pak Nusron berkaitan dengan bagaimana pengalaman dari produksi ke etalase, meningkatkan kompetensi mahasiswa secara holistik. Tentu Pak Nusron yang sudah pengalaman betul, karena Pak Nusron lahir Cenger itu sudah di kawasan industri Bapak Ibu ya, karena beliau dingingas wis krungu tangteng itu wis bendino sarapan bau besi, bau pengelasan dan sebagainya, itu sudah menjadi kebiasaan Pak Nusron. Nah kira-kira untuk menciptakan adik-adik yang tangguh seperti itu, berpikir secara realistik, kemudian merencanakan secara bagus, terus eksekusinya saya ingat ya, eksekusinya juga harus bagus, tidak hanya mampu di teori. Kira-kira apa yang harus disampaikan Pak Nusron kepada seluruh mahasiswa yang ada dan mahasiswa yang akan kita miliki yang akan datang? Monggo Pak Nusron. Oke, baik. Jadi untuk adik-adik mahasiswa ataupun calon mahasiswa, ini beda ya. Kalau untuk adik-adik mahasiswa yang sudah gabung di kampus, cari pengalaman yang banyak ya, cari pengalaman yang banyak, cari jaringan, terutama istilahnya pertemanan ya. Karena nanti ketika kita lulus itu supaya kita punya, ketika terjun pada suatu industri atau wirausaha itu kita bisa punya banyak teman. Nah kalau terkaitannya dengan pengembangan lab factory, nah ini mahasiswa ini dituntut untuk serius dalam hal segala proses pembelajaran ya, terutama yang berbau praktikum, laboratorium dan lain-lain. Karena di sini mahasiswa dengan adanya proses laboratorium, pembelajaran berbasis lab ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman secara langsung yang nantinya mungkin nanti mahasiswa tidak bergelut sesuai dengan bidangnya, tapi paling tidak itu punya basic ya, basic yang nantinya dikembangkan di bidang pekerjaannya masing-masing. Nah kemudian kalau bagi yang calon mahasiswa ini nanti monggo kita sama-sama bergabung di Universitas PGRI Buana Surabaya. Alhamdulillah kita banyak prodi-prodi yang kompeten dan tidak kalah dengan prodi-prodi PTN. Kita juga sistem pembelajarannya sama, luring daring. Kemudian diampu oleh Bapak Ibu dosen yang berkompeten ya, terutama dalam bidang praktikum, sehingga nanti mendapatkan ilmu dan kompetensi yang sangat layak untuk bisa bersaing di dunia industri.
Oke, terima kasih Pak Nusron, rekan-rekan yang saya hormati. Kita berada di akhir acara. Kami ingatkan bahwa Universitas PGRI Adibuana Surabaya ini sudah di bulan Mei ini adalah hari disnatalisnya. Nanti puncaknya di 20 Mei 2026 itu puncak kelahiran dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kampus ini sudah berusia 55 tahun sehingga tidak muda lagi, dan kalau bicara tentang kematangan insya Allah kami sudah matang. Masyarakat sudah menilai dengan baik, dengan harapan, dengan usia yang sudah cukup ini kita diberikan keberkahan. Tujuan kami adalah satu, mendidik anak bangsa agar satu memiliki value atau nilai yang lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau di internet apakah kuliah itu menjamin kaya? Nah, banyak yang bicara seperti itu. Tidak menjamin kaya, tetapi paling tidak kuliah itu meningkatkan value. Karena apa? Teman-teman yang kuliah pasti akan berbeda cara berpikirnya, cara menata, cara gaya bahasa, cara gaya bicara, dan cara seluruhnya. Seperti yang disampaikan Pak Nusron tadi, proses eksekusinya, proses perencanaannya sangat berbeda. Tentunya ini yang kami pesankan, bahwa prinsip kami adalah mengajar putra-putri Bapak Ibu untuk mendidik, membimbing agar bisa istilahnya bisa bicara lebih, bisa berbeda, dan bisa memiliki penggali potensinya mereka untuk menatap masa depan. Terima kasih atas waktunya, dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Adibuana yang ke-55 tahun. Kita pekikan, ya kita teman-teman, semangat pagi. Pagi, Semangat pagi. pagi. Yes, oke, terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.